Selamat datang lagi di Renungan Pagi. Setelah kita selesai baca kitab Yeremia, kita melihat kitab Amsal, dan minggu depan kita akan melihat di Perjanjian Baru, dan hari ini kita di kitab Amsal pasal 27 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Amsal adalah hikmat dari Salomo, dan di pasal 27 termasuk hikmat dari Salomo yang kedua yang disebut oleh Amsal pada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bukan menyatakan tentang keselamatan dan perjanjian, dan pada waktu Allah menciptakan dunia, Dia meletakkan pekantannya di dunia ini. Ada sebagian di sekolah tidak diajarkan hikmat manusia, batas-batas sebagai manusia, dan manusia harus mencari. Amsal, semua ini diberitahukan. Ini adalah dari konsep surgawi, dan pasal 27 dengan tema anakku, hendaklah kamu mendapatkan bijak untuk mengajar. Di pasal 21 dan 20, demikianlah di pasal 21, dengan orang menilai segala pujian yang diberikan kepadanya karena mendapatkan hikmat, karena orang berhikmat. Di kitab Amsal, hubungan dari asal ke asal itu belum tentu ada hubungan, dan ada beberapa di sini tema, tapi hari ini menggunakan sebagai di tokoh di sini. Kita bisa mempunyai kedudukan yang tinggi, kita punya keahlian, tetapi kita sebagai orang yang menyelesaikan perkara belum tentu punya perhitungan, dan hikmat ini belum tentu bisa dipelajari dari sekolah, tetapi kita harus kembali kepada Allah untuk mendapatkannya. Dan hari ini kita melihat sebagai pihak yang menyelesaikan perkara, bagaimana kita melihatnya di pasal 1 sampai dengan 7. Berhati-hati, jangan merasa sendiri benar. Di dalam ayat, setiap ayat menyatakan sifat dan merasa benar sendiri. Ayat pertama, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Itu menghadapi orang yang merasa tahu bisa mengontrol masa depan. Dan dari mereka, siapa yang tahu akan hari esok apa yang akan terjadi? Mungkin dia berkata, aku punya uang pensiun yang cukup banyak, aku habis pensiun, aku bisa keliling dunia, mungkin tinggal di Kanada. Yang dia andalkan itu adalah uangnya. Mungkin bagi anak remaja untuk sekolah di universitas, guru berkata demikian, dan nilai pendidikan saya pun demikian. Dan di sini Tuhan mengajar kita jangan membanggakan diri, sebab satu hari 24 jam kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Di sini menyatakan apa yang menjadi andalanmu. Orang yang sombong mengandalkan diri sendiri, tetapi orang bijak dia tahu bahwa masa depannya ada di dalam tangan Allah. Allah yang memimpinmu sampai di batas mana, sampai di mana kamu bisa menghadapi baik dan buruk, tetapi kamu tahu Allah yang membawamu. Kamu tidak akan membanggakan diri, bahkan kamu akan merendahkan diri untuk percaya kepada Allah.
Kemudian hikmat yang kedua merasa benar sendiri, yaitu diet kedua merasa diri sangat lihai dan mengira semua orang melihat ini tinggi hati. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Orang yang membanggakan diri sendiri merasa orang demikian juga menyetujui, sehingga kamu punya kekuatan, keberanian di komunitas bersama makan atau di kumpulan teman-teman berbicara demikian. Tetapi bagi Allah berkata ini adalah orang yang tidak berhikmat. Tetapi kalau orang lain yang memujimu, itulah yang berhikmat. Kalau orang yang tidak setuju atau tidak memujimu, kamu akan merasa resah dan juga itu membuat kamu bisa salah tingkah. Ketiga, merasa diri sendiri yaitu adil. Batu adalah berat dan pasir pun adalah berat, tetapi lebih berat daripada kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Kamu mengangkut batu dan pasir itu berat, tetapi menghadap kebodohan orang bodoh itu lebih susah, lebih berat daripada kamu di situ pikul memikul. Sebab orang Babel mempunyai cara untuk membela diri. Dia merasa benar dan itu benar, merasa dia benar dan benar. Dan karena dirinya sendiri menghadapi ketidakadilan, berapa banyak penjelasanmu itu tidak berguna. Dia pasti akan marah. Dan juga kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kamu juga merasa orang yang benar terhadap sesuatu terjadi yang merasa tidak adil, kemudian kamu sangat marah? Mungkin karena juga di nasihat dari ketua sel kamu tidak terima, karena emosimu kamu murka sehingga menyebabkan orang di sebelahmu merasa susah hati. Jadi janganlah kita merasa sendiri benar. Sifat yang keempat yaitu iri hati. Ayat keempat, panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat bertahan terhadap cemburu? Murka dan hati kejam sulit untuk ditahan. Yang paling sangat sulit untuk dapat bertahan yaitu karena cemburu. Karena iri hati dan menyebabkan cemburu, merasa diri sendiri lebih baik dari dia, orang lain. Mengapa orang lain punya kesempatan demikian saya tidak punya kesempatan? Mengapa orang lain dipuji aku tidak dipuji? Bukankah aku lebih pintar, lebih lihai dari dia? Mengapa aku jadi demikian? Ini dalam hidup sehari-hari yang bisa kita jumpai. Mungkin itu rekan kerjamu, orang rumahmu, atau anggota selmu. Kamu pasti akan dibuat jengkel. Tetapi yang kita sebut dalam kita rasa cemburu, kamu sesungguhnya merasa dirimu benar sendiri. Kamu pasti, kalau kamu merasa iri hati, kamu merasa dirimu lebih baik dari orang lain. Kamu memang ada lebih baik, tetapi kamu menginginkan satu sifat yang lebih baik darimu baru yang kamu anggap baik itu. Iri hati membuatmu merasa susah, menyusahkan hati. Dan orang yang menganggap benar sendiri, Allah menyuruh kita untuk kita menyerahkan, jangan memegahkan diri, jangan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Dan jalan keluarnya yaitu kita harus merendah diri. Kita tahu semua adalah pemberian Allah, keadilan Allah, dan penetapan Allah. Dia pasti akan memberi kepadamu. Kita harus taat di dalam waktunya Allah.
jangan sendiri yang mengendalikan. Kemudian ke 5 ayat 5 sampai 10 yang di bagian sub yang kedua. Di sini lebih jelas temanya yaitu untuk harus kebenaran yang baik. Sebab maksud yang baik juga ada termasuk dari milik Allah dan dari juga milik dunia. Apa yang dimaksud dengan milik Allah? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Langkah pertama kita harus tahu Allah sangat menghargai yang bersifat baik. Salah satunya di 10 perintah Allah yaitu antara hubungan sesama, kita harus hormat kepada ayah dan ibu. Di perjanjian baru mengatakan hubungan suami istri. Dan di sini Salomo jelas memberikan kepada kita bahwa Allah itu punya bermaksud yang baik, membuat orang yang baik, bermaksud baik dalam Allah, yaitu bisa menerima teguran yang nyata-nyata. Orang yang bermaksud dari Allah yaitu orang yang menerima, walaupun kata-kata itu kamu dengar tidak enak, tapi itu nyata. Itu adalah ketetapan yang dimaksud dengan dari Allah, yang dimaksud dengan yang baik. Kemudian orang yang kenyang dengan menginjak madu, tetapi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Di sini sering kita katakan dalam gereja kami menyatakan dengan BIC. Seorang yang harus integrasi, dia pasti ada dalam komunitas, harus ada connect dan terikat dengan orang lain. Ada hubungan yang dalam kasih dan percaya. Kita bisa dengan sesama teman, rekan, memberitahukan kenyataan, situasi yang nyata, walaupun itu teguran atau yang bisa membuat orang merasa sakit. Bersamaan waktu juga kita pun bisa menerima teguran orang lain terhadap kita. Sebab ini kita percaya bahwa teguran-teguran itu membawakan manfaat bagi kita. Kemudian hari ini kita bertanya, siapa menjadi temanmu? Apakah kamu bersedia bersahabat dengan orang yang dengan kasih dan percaya? Apakah kamu bersedia dengan kasihmu dengan ada membawakan, walaupun harus mungkin harus membayar harga untuk berkata-kata yang benar, tapi kebanyakan kita ingin menjadi orang yang baik. Kita malah memilih tidak mau mendengar, memberitahukan kata-kata yang nyata, karena kita tidak berani menyatakan kata yang sesungguhnya. Tapi ini bukanlah hikmat dari Allah, tetapi ada kalanya kita bisa malah mencelakakan sahabat kita. Dan juga kita harus bertanya, pada saat temanmu yang sejati mengatakan, memberitahukan kenyataan dalam hidupmu, melihat kamu tidak bisa, apakah kamu bisa menerima apel yang baik dari temanmu? Adakah kamu melihat kasihmu? Ayat kelima dikatakan, kalau kamu tidak berkenan bagi seseorang, kita harus memberitahukannya dengan nyata-nyata. Kalau kamu punya berhikmat, bisa menerima itu
lebih daripada kasih yang tersembunyi, daripada kamu membicarakan dia di belakangnya. Dengan demikian kamu tidak bisa menolong orang itu. Jadi kita harus menjadi orang yang bisa memikul orang-orang atau sahabat kita yang berkata-kata atau teguran yang secara nyata-nyata. Sebaliknya, kalau lawan atau musuh kita, mereka itu hanya penampilan saja, seperti yang disebut di ayat ke-6, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah, tetapi itu tidak bermanfaat. Sahabat yang sejati, kalau mendapatkan kesusahan bersama memikulnya, dan kamu dengan demikian pula, jangan kau tinggalkan teman ayahmu, jangan datang ke rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Di sini dengan maksud bukan berarti sahabatmu lebih rendah daripada rekan orang rumahmu lebih rendah daripada sahabatmu. Tetapi di sini teman hampir sama harganya dengan orang tuamu atau keluargamu. Sama seperti dalam waktu kamu kesusahan, kamu bisa menjadi menara yang kuat bagimu. Kamu bisa berlari kepadanya seperti Yonatan dan Daud. Dalam Daud menghadapi kesusahan, Yonatan bersama menghadapi, memberi dia makanan dan juga menghibur dia. Yang dimaksud baik dalam Allah yaitu sejalan atau sepenanggungan. Kamu merasa kamu penderita, kalau rekan menghadapi satu penderitaan, kamu bisa menjadi juga bisa membantu dia sebagai jaminan. Dan sahabat yang sejati yaitu bisa dengan nyata-nyata memberi nasihat dan juga memukul dengan maksud yang baik. Tetapi sahabat yang palsu hanya mencium, tapi secara di situ ada dia seperti mencium secara berlimpah-limpah, tetapi ada sesuatu hanya untuk menyembunyikan, itu hanya penampilan. Ayat 11. Dan ini seperti kata pengantar, anakku, hendaklah engkau bijak karena hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Mungkin kisah ini adalah seorang yang menjengkelkan guru atau ayah. Anakmu atau muridmu, dia tidak bisa, dia bukan orang yang bijak. Ada sesuatu dia tidak bisa menjawab dan tidak punya terjadi sesuatu dia tidak bisa menyelesaikan. Kalau kamu seorang ayah, seorang guru, kemudian menuruti 10 konsep setelah ini dalam konsep hikmat bicara kepada anak muda, kita sebagai orang yang penyelesai perkara. Mengapa di sini 10? Di ayat 15-16 saya jadikan 1. Yang lainnya 1 ayat itu 1. Saya katakan di ayat 13. Dikatakan, ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai saudara ganti orang asing. Itu harus menanggung akibat. Jadi di sini mengajar kita harus punya juga perhitungan. Jangan seperti kita sudah terbiasa, dan juga jangan mengambil keputusan yang bodoh. Apalagi dalam keputusan
mengambil keputusan terhadap uang atau kekayaan, kita jangan sembarangan untuk setuju. Ada orang-orang yang setia, mungkin mereka langsung terima. Tadi teman ada susah, tadi dikatakan harus menolong dia, tetapi kita harus perkara demi perkara untuk memperhitungkan. Bukan satu langsung. Maka dia 13 yang dikatakan janganlah kamu di sini sampai menjadikan perangkap untuk mengambil keputusan. Ayat siapa pagi-pagi memberi salam dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Memberi salam pagi-pagi itu baik, tetapi dengan kamu seperti orang yang lagi menikah, kamu memberikan salam, itu sangat baik. Tetapi kalau tanpa perhitungan atau tidak tepat, itu satu yang baik, tapi malah itu mendatangkan kejahatan, keburukan. Kemudian tanggapannya tepat. Kalau demikian juga kalau tanggapan yang tidak tepat, dan juga itu akan melukai temanmu. Kita juga, cara kita berkata-kata kepada sahabat kita, seberapa banyak alasan dan juga kasihmu, tetapi kamu harus melihat waktu dan hubungan sesama seberapa dalam. Sesuatu yang terjadi, dia kehilangan atau dia menghadapi kerugian, pada saat itu sebagai punya kesempatan dengan lemah lembut untuk menasehati dia, itu adalah hikmat. Ini tidak bisa dipelajari di sekolah. Saya percaya semua orang mempunyai sifat yang baik, tetapi kita jangan pagi-pagi orang belum lagi bangun semuanya, kamu dengan suara nyaring memberkati dia. Ayat 15-16, yaitu hikmat untuk mencari seorang istri. Saya merasa hikmat waktu pacaran dan juga pernikahan. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan T-Rex yang tak berhenti-henti menitik pada waktu hujan. Itu menitik sepanjang malam kamu mendengar seperti selamanya, kamu akan merasa resah. Ini menjelaskan, yaitu seorang perempuan yang saling memperhitung, yang selalu sebagai penagih hutang. Seorang perempuan yang tidak bisa menyelesaikan siang malam ngomong kayak gitu. 16, seperti kamu tidak bisa menahan dia, seperti menahan angin dan juga tangan kanan menggenggam minyak, itu tidak bisa dipegang, tidak bisa ditahan. Kita dalam hubungan kita harus menghindar orang yang demikian, dan bersamaan waktu, apakah kamu juga termasuk orang ini, orang yang sifat yang demikian, seperti sesuatu yang tidak pernah henti-hentinya. Dan kalau dalam demikian hubungan akan mudah ada gesekan. Dalam Alkitab juga mengajar kita jangan seumur hidup bersama dengan orang ini. Terlebih dahulu kita jangan menjadi orang yang seperti ini. Apakah kamu orang yang suka berhitung, yang tidak henti-hentinya berhitung? 17 Di sini seperti dikatakan, hubungan dengan baik, hubungan milik Allah adalah dua-duanya bisa saling menghadapi. Besi menanam besi, orang menajam sesamanya. Hubungan di dalam Allah, sifat dan kasih terhadap Allah, dan juga hubungan dengan Allah semakin baik. Seperti besi yang tumpul akan menjadi pisau.
Ada kalanya saya menolong anak muda untuk berpacaran, tapi saya harus juga satu dengan prinsip, apakah kamu pacaran ini dan hubungan ini bisa masuk dalam pernikahan. Hubungan seorang laki-laki dan perempuan, adakah kamu ada kemajuan? Atau saya katakan kamu, orang itu apakah akan semakin maju agar mereka semakin dewasa, semakin mengenal diri sendiri, di dalam rohani semakin punya jiwa rohani dan saling menolong dan mengingatkan sesama. Kalau punya hubungannya demikian, maka penuh dengan harapan, sebab akan menimbulkan ketekunan dan memancarkan kamu sesungguhnya, jati dirimu sesungguhnya. Seperti 19 juga dikatakan, tetapi kalau tidak bermaksud yang baik atau dalam hubungan yang tidak bermaksud yang baik, agar saya menasehati mereka jangan dulu menikah, sebab hubungan mereka belum sangat jelas, belum mantap. Dan hari kita bertanya pada diri, apakah jika kita bisa saling menolong. Dan di bagian yang terakhir di ayat 23-27, 23-27 beda lagi temanya, yaitu tentang keuangan, dalam memelihara keuangan atau harta. Ada 23 di sini berbicara kepada petani atau para pengembala. Berbicara di ayat 23 dikenalkan, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikan kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-menurun? Harta benda, kekayaan. Kalau kamu mencari harta benda, kamu mencari bukan hal yang abadi seperti mahkota, tapi terbalik. Seberapa yang Tuhan berimu kawanan kambing dombamu, kawanan hewanmu, kamu dengan setia untuk menjaga mereka. Kamu tahu keadaannya, mana domba yang sakit, mana domba yang sehat. Tuhan memberikan kepadamu, kamu harus sungguh-sungguh untuk menjaganya. Di sini yaitu menyatakan tentang menjaga dan memelihara yang prinsip yang baik pada seseorang. Allah menyediakan, manusia berusaha di ayat 26, 27 Allah akan memberkati, mempunyai hidup yang diberkati. Ayat 26-27 mengatakan, bukan menyatakan orang yang kaya raya, tetapi cukup. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Di sini bukan menyatakan seberapa megahnya kekayaanmu, tetapi di sini mengingatkan orang di masa itu, jangan kamu menjadi seperti di ayat 24 untuk mengumpulkan harta benda. Jangan. Mahkota melambangkan itu adalah kekuasaan atau jabatan. Jangan mengejar yang merasa bisa memberimu hidup aman, tentram, tetapi haruslah dengan setia, dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan berikan kepadamu, kamu berusaha dengan giat memelihara yang Allah berikan kepadamu, maka hidupmu akan diberkati. Di sini juga ada sedikit seperti sepadan di ayat pertama, yaitu janganlah kamu khawatir untuk hari esok. Jangan kamu mengira saya punya harta
benda kekayaan saya besok saya bisa untuk besok sanggup. Tetap Allah yang dipentingkan, bukan seberapa banyak kambing dombamu, tetapi kamu harus sungguh-sungguh untuk memelihara dengan baik-baik dan hidupmu dengan penuh dengan dipuasan. Bagi orang yang mengikuti Allah, Allah telah menyediakan bagi kita. Di sini menyatakan uang atau punya hubungan yang baik, punya sahabat yang baik, dan pekerjaanmu juga itu adalah pemberian Allah. Adakah kamu sungguh-sungguh untuk menjaganya dan memeliharanya dengan baik-baik? Kamu janganlah serakah apa yang tidak Tuhan berikan kepadamu di dalam hatimu. Allah pasti akan memberikan kepadamu hidup yang cukup dan merasa aman untuk melewati. Di pasal 26-27 memberikan juga hikmat sehari-hari, yaitu mengatakan apa yang dimaksud baik, mengelola akan harta kekayaan, menanggapi Allah dan juga cara penyelesaian dengan sesama. Kita harus berhati-hati menjadi manusia di tempat kerja yang lama, menjadi manusia yang lama dipenuhi dengan kehikmat dari dunia. Ada sesuatu mungkin bisa menjadikan solusi, tetapi saya percaya itu hanyalah sementara dan juga belum tentu memberikan rasa damai bagimu. Dan hari ini kita kembali di dalam Amsal. Kita juga harus mengukur dan berpegang prinsip atau hikmat yang ada dalam hati kita. Adakah penyelewengan atau tidak sesuai dengan hikmat yang diberikan dari Allah, sehingga kita sungguh mendapatkan hidup kemakmuran dan diberkati dari Allah. Kita tidak kekurangan apapun. Mari kita bangkit menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya.
始终亘古，直到永远。主检查我的心，主炼净我的灵，我愿一生一世全心跟随耶和华，耶和华是公义、真实、怜悯、慈爱。你的心是从亘古直到永远，主检查我的心，主炼净我的灵，我愿一生一世全心跟随你。耶和华是公义、真实、怜悯、慈爱。你的心是从亘古直到永远，主检查我的心，主炼净我的灵，我愿一生一世全心跟随你。主检查我的心，主炼净我的灵，我愿一生一世全心跟隨你。聖靈咧，你咧看見咧我哋嘅生命。主今天早上咧，我哋去多謝你。主因為你咧。 Tuhan, Engkau menguji hati kami, Engkau berikan amsal bagi kami, sehingga Engkau memberikan petunjuk bagi kami bagaimana untuk menjadikan petunjuk di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau mengingat kami juga Engkau seperti sahabat di dalam hidup kami dan berfirman kepada kami. Saudara semua, kita mohon Roh Kudus. Adakah masa lalu temanmu, rekanmu, pendampingmu atau bersamamu pernah menegurmu dan kamu mendengar itu seperti dilukai, tetapi hari ini Roh Kudus mendengarmu, menerangimu. Biarlah pikiran atau bayangan ini kembali diberitahukan kembali kepada kita seperti kasih yang tersembunyi. Biarlah hari ini Roh Kudus untuk mengingatkan kita, mendengar kita. Kita berterima kasih kepada Roh Kudus sebab Tuhan memberikan orang-orang di sebelah kita untuk mengingatkan kita, menasehati kita. Tuhan Yesus, Engkau menolong hati kami, setiap nasihat bagi kami sesungguhnya itu berkat untuk hidup kami. Kami paham, kami tahu, walaupun banyak kami menolak atau kami, sehingga teguran ini tidak bisa masuk di dalam hati kami. Tetapi Tuhan, hari ini Tuhan, kiranya teguran-teguran ini menjadi mengingatkan kami sebagai peringatan bagi kami, nasihat bagi kami, dan buka hati kami agar kami bersedia untuk diajar dan roh kami mau mendengar.
Tuhan tolong kami agar kami kembali punya kesempatan, ada orang, ada pemimpin rekan kami berani berbicara dengan kami secara nyata, agar kami bisa membuka hati kami dan roh kami mengerti. Tuhan Roh Kudus tolong kami di dalam kami merasa benar sendiri dalam kehidupan kami, beri kami agar bisa mendengar. Kami bisa kembali membuka hati kami, menerima setiap nasihat baik itu dari teman kami, pemimpin kami, saudara-saudari kami, setiap nasihat yang diberikan kepada kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami bersyukur ada ketua sel yang mengembala kami. Ini bukan kebetulan, tetapi di dalam hidup kami Engkau memberikan ada ketua sel untuk juga bersama dalam perjalanan hidup kami, mengembala kami. Kami berterima kasih atas pertolongan dari ketua sel dan kami mendapatkan hikmat. Dan di dalam pengembalaan hidup kami terus mengalami terobosan. Pada saat hati kami merendahkan diri, lebih lagi berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami, masuk di dalam hidup kami, dan juga keluarga kami, bawa di dalam keluarga kami, rumah tangga kami, hubungan suami istri kami. Terima kasih Tuhan. Saudara semua di Amsal memberitahukan kita harus memberikan hikmat yang dari Tuhan, dan kita dalam menyelesaikan perkara kita pun harus punya hikmat. Mungkin ada kalanya kita menyelesaikan perkara kita tidak ada perhitungan, bahkan kita bisa menyakitkan hubungan kita dengan sesama, hubungan dengan suami istri, dan dalam perkara ini kamu merasa menyesal, kecewa. Dan kalau itu adalah kamu, kita kembalikan, serahkan kepada Tuhan. Dan pada saat kamu memikirkan hubungan ini, pada kamu merasa sulit, kamu merasa sulit untuk terus maju, atau kamu sangat menyesal, saya mengundang saudara semua, kalau yang di arena silakan maju ke depan, kalau yang di online silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Dalam hubungan ini, masa lalu kamu pernah disakiti atau kamu pernah menyakiti orang lain, serahkan hubungan ini pada orang, yaitu karena tidak ada perhitungan. Ini disebabkan karena tidak ada perhitungan atau tidak menggunakan waktu yang tepat, sehingga menyebabkan menyakiti orang lain, dan juga mungkin itu diri sendirimu sendiri. Tuhan, walaupun ini sudah bertahun-tahun kamu tetap menyesal, beritahukan hubungan ini kita serahkan kepada Tuhan. Syarapakami seres syambagada pada syarapada Tuhan, Engkau, kami serahkan hidup kami, hati kami, dan hubungan kami dengan sesama kami serahkan kepada Engkau. Mari kita berdoa.
Sekarang saudara semua kita berdoa juga, biarlah agar hati kita berdoa agar kita menjadi anak yang kesukaan bagi ayah, kita menjadi anak kesukaan Allah Bapa kita.智慧嚟到嘅去高滿咧，我哋每一個台前嘅朋友，並且咧佢哋嘅每一段嘅關係，主啊你俾機會，主啊你讓佢哋有機會能夠修補，主啊你讓佢哋有機會能夠對對方同對方呢份嘅關係重新嘅連結，主啊你讓咧真係喺基督嘅裏邊，我哋能夠咧有盼望嘅。讓每一段嘅關係能夠喺你嘅裏邊重新嘅嚟到嘅去恢復。耶穌咧，我哋讚美你，主啊，你讓我哋從今日開始，主啊，你將一個嘅屬基督嘅生命、屬基督嘅身量，呢份嘅慷慨、呢份嘅謹慎、做事嘅謹慎、做事嘅認真，唔計較、唔追討，甚至乎咧可以咧成為別人嘅生命嘅嗰個嘅助力，都嚟到嘅去澆灌喺我哋嘅裏邊，將呢份嘅智慧，將呢份嘅成熟嚟到嘅充滿我哋，去讓我哋嘅生命都能夠邁向呢一份嘅成熟。耶穌，我哋讚美你，我哋多謝你。這一生更像你，我哋一齊站立去敬拜我哋嘅神。神啊，讓我哋嘅生命更加似你。引導我生命，賜給我甜美的靈，能合乎你心意，一生跟隨你。我願這一生更像你。Allah Bapa kami bersyukur kepada Engkau-Lah memberi petunjuk pada kami dalam setiap perkara kami berkutus untuk mengikuti Engkau, dan saya ingin berdoa bagi saudara-saudara semua. Pada saat hari kami mendengar Amsal dikatakan kita harus memelihara, kita menjaga keuangan kita, menjaga kambing domba kita, kita harus tahu keadaannya. Kita ingin melayani saudara-saudari semua. Kalau kamu di antara kami sungguh punya kekurangan dalam perekonomianmu, kamu merasa terbeban dan kamu merasa karena kamu tidak sungguh-sungguh untuk mengelola keuanganmu sehingga kamu punya hutang, dan saya mengundang kamu untuk meletakkan tanganmu di atas hati. Dan sebagian lagi, kalau dalam pengembalaan kamu tahu kamu tidak dengan teliti tahu keadaan domba-dombamu, kamu tidak mengurus saya, kamu merasa tidak enak hati atau merasa susah hati, kamu dalam pengembalaanmu karena tidak sungguh-sungguh merawat domba-dombamu, saya juga ingin berdoa untukmu. Allah Bapa, Engkau melihat tangan-tangan kami yang diletakkan di atas hati kami. Tuhan, Engkau tahu di dalam segala perkara ini kami punya kekurangan, dan juga kami tidak sungguh-sungguh, tidak dengan teliti untuk meneliti dengan keadaan baik yang baik, mengenal baik-baik keadaan kawanan domba kami, bahkan melihat keadaan orang lain. Kami juga kawan kami, dan juga Tuhan kami juga soal keuangan kami juga sembarangan dalam menggunakannya. Kami tidak sungguh-sungguh
menggunakannya dengan berhikmat. Dan juga di antara kami juga Tuhan, kami tidak pun berhikmat sehingga kehilangan hubungan. Tuhan Allah Bapa, Engkau hari ini Engkau mengerjakan pekerjaan yang pemulihan hubungan. Engkau bekerja Tuhan, dan juga kalau teman-teman kita juga mohon untuk Tuhan mengampuni dosa kita, karena kita tidak sungguh-sungguh dengan baik-baik untuk mengelola keuangan kita, mengelola dalam kawanan domba-domba kita. Dan juga saudara semua, mungkin karena kita datang di hadapan Tuhan, kalau kita juga tidak pernah memberikan persepuluhan bagi Tuhan, kita mohon pada Tuhan juga mengampuni kita, sehingga kita karena ini juga karena kita takut kekurangan, kita mohon Tuhan untuk memberi kita iman, kita percaya kiranya Tuhan juga memulihkan segala keuangan kita. Bapa surgawi, kami deklarasikan Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Allah di atas dari segala zaman. Tuhan, kelemahan kami, kekurangan kami, dosa kami terbukakan di hadapan Engkau, dan kami serahkan kepada Engkau. Kami akui di hadapan Engkau, dan semua Tuhan, baik dalam pelayanan keuangan atau hubungan, semua yang kami akui kesalahan kami, Tuhan Engkau ampuni, dan juga di dalam Engkau selamanya punya kasih karunia anugerah yang cukup untuk kami pakai. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan pada saat kami mengakui kesalahan kami, saya mengambil otoritas dari gereja untuk mematahkan roh kemiskinan, semua kutuk kemiskinan, kutuk berhutang, semuanya itu pergi dari komoditas pohon kehidupan kami. Dan saya ikat dalam nama Tuhan tuduhan dari setan siang malam yang menuduh. Di dalam nama Tuhan kami nyatakan kami telah mengakui di segala kesalahan dosa kami di hadapan Tuhan. Musuh tidak bisa lagi menuduh kami di dalam hubungan terhadap sesama. Segala tuduhan ini pergi dari saudara-saudari kami, pergi ke bawah kakinya Tuhan Yesus. Dan dalam nama Yesus kami rasakan di dalam Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada kami dalam menghadapi segala perkara. Berikan hikmat kepada kami di hadapan Tuhan, menjadi dan sesama menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. 你更深的依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你，帮助我更多的祷告，帮助我更深的。Saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan, kita terima berkat kita terkait dengan Tuhan, terkait dengan hikmat Allah, kodek dengan hikmat Allah. Tuhan, pada saat saudara kami mengangkat tangan kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami perlu Engkau, sebab kami ada Allah yang maha tinggi. Bagaimana, apa yang bisa kami banggakan, apa yang bisa kami tinggikan? Setinggi-tingginya kami tidak bisa melebihi tingginya Allah kami. Tuhan, ada Engkau sebagai andalan dalam hidup kami bisa leluasa, dan bahkan kami tahu kami sangat terbatas. Tuhan, kami memuji Engkau, Engkau Allah yang adil, Engkau lah menjadi keadilan dan kebenaran di dalam hidup kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan Roh Kudus, Engkau berikan hikmat-Mu kepada kami, baik dimanapun kami berada.
Tuhan kami, setiap saudara-saudari kami merindukan akan hikmat-Mu yang sejati. Penuhilah kami, penuhilah kami. Tuhan, seperti katakan oleh Pastor Tim, ini bukan yang bisa dipelajari di sekolah. Sungguh Tuhan, ini tidak bisa kami pelajari di sekolah, tetapi yang datang dari Engkau selamanya tidak pernah habis. Tuhan, kami seluruhnya bersandar kepada Engkau setiap saat, setiap waktu. Pada saat kami takut, kami khawatir, pada saat kami mulai mengadakan pergumulan, Tuhan, Engkau mengingatkan kami, ada aku, anakku, ada aku di sini. Pada saat kami marah, Tuhan, Engkau pun berfirman kepada kami, anak aku ada di sini. Sungguh Tuhan, Engkau ada. Tidak ada yang bisa kami katakan. Kami hanya bisa terkonek kepada Engkau, hikmat yang sejati, hikmat sorgawi, pandangan sorgawi datang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami memuji Engkau. Bergandengan tangan. Kita belajar ada hubungan yang baik dengan sesama. Tuhan, pada saat kami di gereja, kami saling bergandengan tangan. Tuhan, Engkau di bumi ini mengerjakan hubungan yang milik Allah. Hubungan milik Allah yang bisa saling berkata yang nyata, tidak membawakan teguran yang penuh amarah, tetapi Tuhan, Engkau berikan kami saling mengasihi, beri keberanian kepada kami, dan juga sahkan yang berani berkata yang benar, yang nyata di dalam hidup kami. Dan Tuhan, berikan orang yang juga bisa menolong kami dan sesama kami. Tuhan, tolong kami pada saat gereja-Mu ada hubungan yang baik. Aku dalam nama Tuhan Yesus nyatakan kota ini juga mempunyai hubungan yang baik. Kota yang dan semua pemerintahan di dalam kota, masyarakat di segala iri hati, pertikaian, semuanya pun murna, semuanya hilang. Tuhan, kami memuji Engkau, kita memuji Engkau. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua di bumi ini. Pada saat kamu dengan setia, kamu rajin, semua berkat datang dari Allah, maka bumi menghasilkan bagimu. Segala yang kau kerjakan mempunyai hasil yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di mana kamu berada, orang-orang milikmu juga dipuaskan dan diberkati, dikenyangkan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.